Iskandar Idrus gugat keputusan DPP usai diberhentikan dari DPW PAN Maluku Utara. Mantan Ketua DPW PAN Maluku Utara Iskandar Idrus menegaskan akan mengajukan gugatan ke DPP PAN usai dirinya diberhentikan sebagai anggota partai tertanggal 16 Mei 2023. Hal tersebut ia sampaikan pada konferensi pers pada Minggu 21 Mei 2023. Di hadapan awak media, Iskandar Idrus mengatakan ia dianggap tidak melaksanakan perintah sebagai bacalek. Hal tersebut lantas diklarifikasi olehnya karena sebelumnya diketahui Iskandar Idrus telah mencalonkan diri sebagai bacalek DPR RI tapi tidak diakomodir. Olehnya itu ia menunjuk Hairun Rizal sebagai kuasa hukum untuk menggugat keputusan DPP PAN karena dapat berimplikasi kepada pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Maluku Utara. Menurut Iskandar Idrus, menjadi wakil rakyat merupakan delegasi aspirasi masyarakat lewat pemilu, sehingga dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Maluku Utara. Oleh karena itu, ia menganggap pemberhentian anggota DPRD ini tidak seutuhnya jadi kewenangan partai. Dan jika hal tersebut tidak digugat, maka akan menimbulkan masalah karena dengan sendirinya ada hak-hak masyarakat jadi terzolimi. Terpisah Hairun Rizal, kuasa hukum Iskandar Idrus mengaku baru mendapat surat pemberhentian. Setelah isi surat diperhatikan, sangat memungkinkan untuk diajukan gugatan ke peradilan. Lantaran dalam analisisnya terdapat hak-hak yang melekat pada Iskandar Idrus, namun kemudian langsung diambil keputusan pemberhentian secara tetap. Yang pertama kami ingin memberikan klarifikasi. Yang pertama terkait dengan pendaftaran bacalek, saya kira kami sudah mendaftarkan diri sebagai bacalek DPR RI, tetapi kami tidak diakomodir gitu. Jadi bukan tidak mendaftar tetapi tidak diakomodir sebagai caleg DPR RI. Kemudian yang kedua, perintah DPP yang kemudian menurut kami belum konkret apa yang dimaksud dengan perintah DPP gitu, karena sikap kami mundur dari ketua DPW adalah dua hal yang terpisah, karena kami menolak untuk kemudian tidak lagi menjadi ketua DPW karena ada keputusan DPP mencalonkan 3 orang bacalek, yakni Pak Hein, Pak Man, dan Ibu Nita, yang menurut kami ini bertentangan dengan apa yang kemudian menjadi semangat akar rumput yang ada di Maluku Utara gitu, sehingga inilah yang kemudian kami anggap sangat penting untuk diklarifikasi gitu. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, kaitannya dengan surat pemberhentian, pada hari ini juga saya sudah meminta dan sekaligus menunjuk saudara Hairun Rizal sebagai kuasa hukum kami dalam rangka melakukan gugatan atas keputusan DPP. Kenapa kemudian kami melakukan gugatan sebagai bentuk keberatan atas keputusan DPP? Karena sesungguhnya ada implikasi yang kemudian akan hadir dari keputusan DPP, yakni pemberhentian sebagai anggota partai. Implikasinya adalah masuk ke pemberhentian anggota DPR. Nah, ini dua hal yang menurut kami terpisah tetapi berkaitan gitu. Nah, kalau misalkan DPP itu kemudian memutuskan untuk pemberhentian anggota karena dianggap bertentangan, ada melanggar ADART, tetapi dari sisi lain kami juga punya pandangan yang berbeda, dan juga kalau pemberhentian anggota itu menjadi hak dari partai, tetapi implikasinya terhadap pergantian dalam kapasitas sebagai anggota DPR, di sana ada hak masyarakat yang telah mendelegasikan aspirasinya lewat pemilu, sehingga kami terpilih jadi anggota DPR. Nah, ini yang kemudian akan kami gugat atas keputusan DPP, yakni pemberhentian anggota partai yang nanti berkonsekuensi terhadap pemberhentian anggota DPR. Nah, dalam kacamata kami, pemberhentian anggota DPR ini tidak seutuhnya menjadi kewenangan partai, karena di sana juga ada kewenangan masyarakat atau kewenangan rakyat yang telah didelegasikan ke kami secara personal untuk mewakili dirinya di parlemen gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.